Part 11. Memilih. Hana menghentikan langkahnya ketika sudah sampai di depan pintu ruang baca. Walaupun gugup, ia memberanikan diri mengetuk pintu. Kemudian terdengar suara dari dalam menyuruh Hana masuk. Ketika Hana masuk ke ruang baca, ternyata ia sudah ditunggu oleh Nyonya Ratna. Ia duduk di sofa sambil membolak-balik sebuah majalah. Melihat kedatangan Hana, Nyonya Ratna meletakkan majalah yang dipegangnya di atas meja. Ia mengajak Hana untuk duduk di dekatnya dengan cara menepuk tempat duduk di sebelahnya. "Apa yang ingin kamu tanyakan, Han?" tanya Nyonya Ratna memecah kesunyian. "Sebelumnya, saya minta maaf dulu, Nyonya, kalau sudah lancang." Hana mengambil napas sejenak dan melanjutkan ucapannya. "Nyonya, sebenarnya saya ini masih kuliah. Sekarang sudah semester akhir. Minggu depan perkuliahan saya sudah dimulai. Apakah saya boleh bekerja di sini sambil kuliah?" "Kamu kuliah di mana, Han?" "Universitas X-nya." "Mengambil jurusan apa?" "Kedokteran, Nyonya. Saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sana." "Nyonya kan tahu saya ini orang susah. Tanpa beasiswa, saya tidak akan sanggup membayar uang kuliah di sana." Mendengar jawaban Hana, Nyonya Ratna tersenyum. "Baiklah, saya akan mengizinkan kamu kuliah, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya, Nyonya?" "Menikah dengan Aditya." Mendengar jawaban Nyonya Ratna, Hana menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia sungguh terkejut karena tidak menyangka Nyonya Ratna akan memberi syarat seperti itu. Ia masih terdiam sambil menatap mata Nyonya Ratna untuk mencari kebenaran. Apakah sekarang Nyonya Ratna sedang mempermainkannya? "Apakah Nyonya sedang bercanda?" tanya Hana dengan bibir bergetar. Nyonya Ratna menggenggam kedua tangan Hana dan menatap matanya dalam dan serius. "Saya sungguh sedang tidak bercanda, Hana. Bukan hanya mengizinkan kamu kuliah, saya juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu. Kamu bisa memilih rumah sakit yang terbaik untuk pengobatannya, dan juga seluruh biaya kedua adikmu. Menikahlah dengan Aditya," ucap Nyonya Hana dengan pandangan memohon. Nyonya Ratna melanjutkan perkataannya tanpa melepaskan genggaman tangan Hana. "Walaupun kamu baru mengenal Aditya beberapa minggu ini, tapi kamu pasti sudah tahu bagaimana sikapnya. Dia bukan hanya dingin kepada dirimu saja, tetapi kepada semua wanita. Itulah yang saya khawatirkan. Saya takut ia tak akan menikah seumur hidupnya. Sekarang, usianya sudah 31 tahun, tapi belum pernah sekalipun dia membawa teman wanita ke rumah ini." Lanjut Nyonya Ratna dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dulu pernah saya mengajak Aditya makan malam bersama anak teman saya. Sampai di rumah Aditya mengamuk dan mengancam akan kabur dari rumah. Itu yang pertama dan terakhir saya mengajaknya. Karena waktu saya juga berpikir, karena Aditya mungkin masih terlalu muda dan ia masih ingin mengejar karirnya. Tapi sekarang sudah berbeda. Ia sudah jadi lelaki yang dewasa. Yang saya tahu Aditya tidak suka wanita manja, genit, dan cengeng. Mengapa saya memilih kamu, Hana? Karena kamu tidak memiliki ketiga sifat itu," tambah Nyonya Ratna. "Selama 2 minggu ini, saya selalu memperhatikan kalian berdua, dan sampai sekarang tidak ada protes dari Aditya. Berarti dia mulai terbiasa denganmu, walaupun dia tidak menunjukkan dari sikapnya kepadamu. Bagaimana, Hana? Apakah kamu menerima tawaranku?" tanya Nyonya Ratna sambil mendekap pipi Hana dengan kedua tangannya. "Saya, kamu mungkin perlu waktu. Tidak usah dijawab sekarang. Saya memberi kamu waktu untuk mempertimbangkan permintaan saya tadi," potong Nyonya Ratna. Hana menatap langit-langit kamarnya. Perkataan Nyonya Ratna masih berputar-putar di kepalanya. "Sebaiknya aku tanya Bibi." "Halo, Assalamualaikum, Hana." "Waalaikumsalam, Bi. Apa kabar, Bibi?" "Alhamdulillah, Bibi sehat. Kamu gimana?" "Alhamdulillah, Bi. Kabar baik. Bagaimana keadaan ibu, Bi?" "Ya, begitulah. Belum banyak perubahan. Berdoa aja semoga keadaan ibumu cepat membaik kan. Bagaimana keadaan di sana, Bi?"
Hana ingin minta pendapat Bibi. Ini tentang permintaan Nyonya Ratna. Hana terdiam sejenak. Nyonya Ratna ingin Hana menikah dengan Aditya. Hana, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu sudah tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Tapi Hana ingin mendengar pendapat Bibi. Hana mendengar bibinya di seberang telepon sedang menghela napas panjang. Jika itu bisa membuat kebaikan untuk dirimu dan keluarga, maka terimalah. Baiklah, Bi. Terima kasih atas pendapat Bibi. Titip ibu dan adik-adik ya. Hana sayang Bibi. Assalamualaikum. Bibi juga menyayangimu, Hana. Waalaikumsalam. Hana kembali ke meja makan untuk membereskan sisa makanan makan malam. Ternyata Nyonya Ratna masih di sana. Lalu Hana menghampirinya. Nyonya, saya sudah punya jawaban pertanyaan Nyonya tadi siang. Ucap Hana pelan. Apa jawabanmu, Hana? Tanya Nyonya Ratna dengan wajah penuh harap. Saya... Hana terdiam sejenak. Kemudian melanjutkan ucapannya. Saya bersedia, Nyonya. Mendengar jawaban Hana, Nyonya Ratna langsung berdiri dan memeluk Hana. Terima kasih, sayang. Ucap Nyonya Ratna terharu. Tapi bagaimana dengan Tuan Aditya? Apakah... Nyonya Ratna langsung memotong ucapan Hana. Itu biar saya yang mengurusnya, Hana. Saya yakin pasti dia tidak akan menolak lagi. Jawab Nyonya Ratna sambil tersenyum. Hana pergi ke dapur untuk mengambil minum. Pas ia keluar dari dapur, ia berpapasan dengan Aditya yang baru pulang bekerja. Kebetulan kamu di sini. Siapkan makan malam saya. Ucapnya menatap Hana tajam. Tuan mau makan apa? Salmon bakar. Jawab Aditya sambil terus melangkah. Baru berjalan beberapa langkah, ia berhenti. Tanpa menoleh ia berkata, tidak usah dibawa ke kamar. Saya akan turun untuk makan. Kemudian ia melanjutkan langkahnya. Hana baru saja selesai meletakkan makanan di meja makan. Ia melihat Aditya sedang berjalan menuruni tangga. Hana menarik kursi untuk Aditya. Setelah Aditya duduk, Hana berjalan meninggalkan meja makan. Saya tidak suka makan sendiri. Jadi jangan pernah meninggalkan meja ini sebelum saya selesai makan. Ucap Aditya sinis. Hana menghentikan langkahnya dan duduk kembali. Ia memilih kursi yang agak jauh dari Aditya. Ia menatap Aditya sekilas yang sedang makan sekilas. Hana melipat kedua tangannya di atas meja, kemudian menyandarkan pipinya di atas punggung tangannya. Makanya menikah biar tiap hari ada yang menemanimu, Tuan Pabrik Es. Jangankan makan, tidur pun kau takkan sendiri. Tapi kalau nanti aku beneran jadi nikah sama dia, berarti aku harus tidur. Ih, Hana menggertakkan bahunya sendiri. Ngeri membayangkan lamunannya sendiri. Kenapa kamu? Tidak apa-apa, Tuan. Hanya sedikit kedinginan. Ternyata dia sedang memperhatikanku. Pantasan suhunya menjadi dingin begini. Hana terkikik dalam hati. Tak ada lagi terdengar suara sampai Aditya menyelesaikan makannya. Aditya langsung pergi ketika makanannya sudah habis. Hana membereskan piring Aditya dan mencucinya. Setelah selesai, ia kembali ke kamarnya. Part 12. Hana pertama kuliah. Hari pertama kuliah. Hana menoleh ke arah suara yang sedang memanggilnya. Seorang gadis sedang berlari ke arahnya sambil tersenyum. Hana ikut tersenyum melihat siapa yang datang. Siapa lagi kalau bukan sahabatnya Dila. Hana memiliki 2 orang sahabat di kampus. Salah satunya Dila. Mereka bersahabat semenjak masuk kuliah dan sampai sekarang. Nasib Dila lebih beruntung dari Hana. Walaupun bukan berasal dari keluarga kaya raya, tetapi ia juga bukan orang susah. Karena ayahnya polisi dan ibunya seorang guru. Sahabat Hana yang satu lagi namanya Franz. Dia mahasiswa yang sangat populer di fakultas. Kalau menurut kabar yang beredar di kampus, Franz itu anak dari seorang pengusaha kaya. Tapi selama bersahabat dengan Hana, dia tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Tapi kalau dilihat dari penampilannya sih sepertinya kabar itu memang benar. Tapi Hana juga malas untuk menanyakan pada Franz. Begitupun Dila. Begitu tiba di dekat Hana, Dila langsung memeluk Hana.
Hana, aku kangen banget sama kamu. Sama, aku juga kangen sama kamu, Centil. Jawab Hana sambil melepaskan pelukan. Jangan dilepas dulu, aku masih kangen. Sungut Dila manja. Iya, iya, jawab Hana sambil mencubit hidung Dila. Au, sakit tahu, sungut Dila sambil melepaskan pelukannya. Melihat wajah Dila yang manyun, Hana tertawa. Kamu masih berutang sama aku? Utang apa? Tanya Hana bingung. Utang penjelasan, jawab Dila sambil tertawa. Mendengar jawaban sahabatnya, Hana ikut tertawa. Iya, nanti aku pasti cerita. Sekarang kita ke kelas dulu. Nanti kamu mau diusir sama dosen. Masa hari pertama kuliah kita sudah diadili di depan kelas? Bisa merusak citra Hana sebagai mahasiswa teladan. Keduanya pun tertawa menuju kelas sambil beriringan. Ya, begitulah kalau sedang bersama Dila. Hana dapat menghilangkan sejenak beban dalam hidupnya. Di kantin kampus, aku ikut sedih mendengar kabar ibumu, Hana, ucap Dila setelah mendengarkan cerita Hana. Ya, mungkin sudah jalan hidupku, Dil, jawab Hana sambil mengaduk-aduk minumannya. Kamu jangan sedih, aku akan selalu ada untukmu. Tiba-tiba seorang pria duduk di bangku sebelah Hana. Ia duduk tanpa menoleh sedikit pun kepada dua orang penghuni meja tersebut. Ia asik menatap makanannya. Setan apa yang merasukimu? Tanya Dila heran. Mendengar kalimat yang diucapkan Dila, Hana menutup mulutnya menahan tawa. Kalau mau menyanyi, jangan di sini. Kasihan yang punya kantin. Nanti pelanggannya pada kabur, jawab si pria ketus. Mendengar jawaban yang menyebalkan dari pria itu, Dila melototkan matanya kesal. Dila benar. Kamu kenapa, Frans? Gak biasanya begini, tanya Hana sambil menatap pria di sebelahnya. Aku tak mau bicara denganmu, jawab Frans ketus. Ya udah kalau begitu, aku permisi dulu, jawab Hana sambil berdiri dan diikuti oleh Dila. Kenapa tidak pernah membalas pesanku? Tanya Frans akhirnya menyerah tak sanggup jika Hana mencuekinya. Oh, jadi itu penyebabnya. Tapi kamu jangan mengamuk dulu dong. Hana tentu punya alasannya, jawab Dila sambil menatap Frans. Maaf ya Frans, aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Saat kita libur kuliah kemarin, ibuku sakit, jawab Hana dengan wajah sedih. Apa? Sorry, aku sudah berburuk sangka kepadamu, jawab Frans dengan wajah memelas. Tapi, kenapa kamu tidak mengabariku? Lanjut Frans. Bukan hanya kamu, aku juga tidak mengabari Dila. Aku tidak ingin mengganggu waktu liburan kalian yang berharga. Jelas Hana. Iya, tapi kan gak harus gitu juga, jawab Frans. Sekarang aku bekerja jadi ART, menggantikan bibiku. Karena sekarang bibi yang merawat ibu. Alhamdulillah, majikanku orang yang baik. Dia mengizinkan aku kuliah sambil bekerja. Hana sengaja tidak menceritakan syarat yang ia berikan oleh Nyonya Ratna kepada kedua sahabatnya. Ya udah, tapi kamu janji ya kalau ada apa-apa, cerita sama kita berdua, ucap Frans sambil menatap Hana. Iya Han, kita kan sahabat, sambung Dila. Iya, aku janji, sambil menatap kedua sahabatnya bergantian sambil tersenyum. Part 13. Keputusan Aditya. Part 1. Setelah Hana mulai kuliah, tanggung jawab memasak untuk makan malam menjadi tugasnya. Sebenarnya, Mbak Sumi tidak mempermasalahkannya, tetapi Hana merasa tidak enak hati. Makanya ia bersikeras dan sedikit memaksa Mbak Sumi agar mengabulkan keinginannya. Akhirnya Mbak Sumi menyerah dengan kegigihan Hana. Menurut prinsip Hana, mereka di sini sama-sama digaji untuk bekerja. Tentu harus bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah dibebankan. Sementara di kamar Aditya, Adit, batas waktu yang Mama berikan sudah habis, dan kamu belum juga membawa seorang gadis menemui Mama. Berarti, sesuai dengan kesepakatan, calon istrimu Mama yang akan memilihkan, ucap Mama sambil memandang Aditya yang duduk diam sebelahnya. Kapan Adit membuat kesepakatan dengan Mama? Bantah Aditya mencoba mengelak.
Kamu sudah lupa 1 bulan yang lalu, Mama sudah mengatakan padamu. Jawab mamanya mulai kesal. Tak ada jawaban dari Aditya. Ia hanya membungkam sambil memandangi lantai kamarnya. Dan sekarang, Mama tidak akan menerima penolakan lagi, Adit, tegas Mama. Dan Mama sudah menentukan calon istrimu. Tentu saja Adit terkejut dengan keputusan yang diambil oleh mamanya. Ratna mengambil napas sejenak. Kemudian melanjutkan ucapannya kembali. Hana, dia calon istrimu, dan kamu akan menikah dengannya. Apa? Mama sedang bercanda? Tanya Adit. Adit menyipitkan matanya dan memandang mamanya dengan tatapan tak percaya. Mama belum pernah seserius ini, Dit. Mana mungkin Adit menikahi pembantu yang bekerja di rumah Adit sendiri, Ma? Jawab Aditya tertawa kesal. Dia tidak akan menjadi pembantu lagi setelah jadi istri kamu. Jawab Mama tegas. Kalau kamu tidak bersedia menikah dengan Hana, kamu tidak akan melihat Mama di rumah ini lagi. Mama akan tinggal dengan kakakmu. Dan Mama tidak akan mau bertemu dengan dirimu lagi, selamanya. Ancam Mama Ratna lalu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah keluar dari kamar Aditya. Apakah Mama sedang mengancam Adit? Tanya Aditya sambil menahan langkah mamanya. Orang tua mana yang tega mengancam anaknya sendiri? Mama hanya ingin melihat kamu menikah dan bahagia, nak. Tapi Adit sudah bahagia sekarang, Ma. Ucap Aditya pelan sambil memeluk mamanya. Mama sudah tua. Mama ingin melihat kamu menikah sebelum Mama meninggal. Ucap Mama sambil melepaskan pelukan Aditya dan berjalan meninggalkan kamar. Aditya hanya terdiam dan mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Ia mengusap-ngusap wajahnya dan berdiri dengan gelisah. Aditya hanya diam selama perjalanan ke kantor. Aldo memperhatikan wajah Aditya yang duduk di sampingnya. Melihat raut wajah Aditya, Aldo tidak berani bertanya. Ia lebih memilih untuk konsentrasi mengemudi. Tiba di kantor, Aditya turun tanpa berbicara. Aldo berjalan mengiringinya di belakang. Dalam ruangannya, Aditya menenggelamkan dirinya dengan pekerjaan. Sampai istirahat makan siang, ia tidak keluar dari ruangannya. Aditya keluar dari kantor hampir tengah malam. Aldo yang sudah menunggu langsung mengemudikan mobil begitu Aditya masuk. Dalam perjalanan ke rumah Aditya masih tetap tidak bersuara, hingga sampai ke rumah dan turun dari mobil. Aldo hanya memandangi punggung Aditya sampai menghilang di balik pintu. Semenjak kenal dengan Aditya belum pernah Aldo melihatnya seperti ini. Aldo mengemudikan mobilnya lagi untuk kembali ke apartemennya. Aditya mengeluarkan ponselnya begitu sampai di kamar. Antarkan makan malam ke kamar saya. Apa menunya, Tuan? Terserah kamu saja. Aditya membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Ia menyiram tubuhnya dengan air hangat. Ia seakan ingin menghilangkan masalah yang sedang berputar-putar di otaknya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, ternyata Hana sudah berada di kamarnya, sambil memegang makanan yang dipesannya. Hana dengan cepat membuang mukanya saat melihat Aditya yang masih memakai handuk saat keluar dari kamar mandi. Dengan cepat, ia berjalan ke balkon kamar. Aditya pun masuk ke ruang ganti pakaiannya. Setelah berpakaian, ia keluar dan berjalan ke balkon. Ia duduk di depan Hana yang sedang memandang keluar pekarangannya. Aditya makan tanpa bersuara. Beberapa kali ia menatap Hana, tapi Hana tak sedikit pun mengalihkan pandangannya. Apa yang dijanjikan mamaku kepadamu? Hana menoleh kepada Aditya dan mengerutkan keningnya. Sudah tahu arah pembicaraan Aditya. Maksud Tuan apa? Saya tidak mengerti. Tidak usah berpura-pura. Kamu sudah tahu kan rencana mamaku? Ucap Aditya sinis. Atau kamu memang sudah jatuh cinta kepadaku, lalu merayu mamaku agar aku menikahimu? Dasar wanita di mana-mana semuanya sama. Mendengar tuduhan Aditya, Hana hanya diam sambil memandang wajah Aditya. Kenapa diam? Berarti itu benar ya? Dengus Aditya mengangkat satu sudut bibirnya. Emosi Hana mulai terpancing mendengar perkataan Aditya. Iya, kamu benar sekali. Mama Anda sudah berjanji kepada saya akan mengobati ibu saya kalau saya bersedia menikah dengan Anda, Tuan Aditya terhormat.
Hana menghentikan ucapannya, lalu kembali melanjutkannya. Apakah Anda pikir semua wanita akan langsung jatuh cinta kepada Anda? Mentang-mentang Anda tampan dan kaya. Saya bersedia menikah dengan Anda hanya karena ibu saya, Tuan. Part 14. Keputusan Aditya, Part 2. Aditya menatap tajam Hana. Begitu mendengar jawaban darinya, tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Aditya. Hana dengan cepat mengemasi piring bekas makan Aditya dan melangkah meninggalkan kamar. Ia sangat sakit hati mendengar tuduhan Aditya. Walaupun dia orang miskin, tapi ia juga punya harga diri. Ia memang miskin, tetapi ia tak akan pernah menjual harga dirinya hanya karena uang. Ia berusaha untuk menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis di depan Aditya. Langkah Hana terhenti ketika mendengar suara Aditya. Baik, kita akan menikah. Kalau kamu menikah karena ibumu, maka saya menikah karena mama saya. Hana membalikkan tubuhnya. Untuk beberapa saat, mereka saling bertatapan. Tak ada yang bersuara. Hana memutar kembali tubuhnya dan berjalan keluar kamar. Semua sudah duduk di meja makan. Ketika Hana sedang menyiapkan sarapan, tak ada satupun yang bersuara. Aldo pagi ini juga datang lebih cepat dari biasanya, karena ia khawatir dengan keadaan Aditya kemarin. Kamu mau kemana? Duduk dan sarapanlah di sini, ucap Aditya karena melihat Hana akan meninggalkan meja makan. Hana sejenak memandangi mama dan papa Aditya. Melihat mereka menganggukkan kepala, Hana menarik kursi yang agak jauh dari Aditya. Duduk di sebelah saya, perintah Aditya tanpa melihat Hana. Hana hanya menuruti perintah Aditya, karena sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Papa, Mama, dan Aldo, mereka hanya saling pandang melihat sikap Aditya. Mereka melanjutkan sarapan tanpa ada yang bersuara. Saya akan menikahi Hana, ucap Aditya setelah menyelesaikan sarapannya. Semua orang yang ada di meja makan terkejut mendengar ucapan Aditya. Tapi dengan satu syarat, tidak ada resepsi. Pernikahan hanya akan hadiri keluarga kita dan Hana, lanjut Aditya. Ia melangkah meninggalkan meja makan begitu menyelesaikan ucapannya. Aldo mengikuti Aditya dari belakang tanpa bersuara. Hana masih terdiam di tempat duduknya. Mama Aditya menghampirinya. Kamu tidak apa-apa kan sayang? Tanya beliau lembut. Saya baik-baik saja Nyonya, ucap Hana pelan. Mama Aditya duduk di samping Hana. Kemudian ia memutar tubuh Hana untuk menghadapnya. Ia menggenggam tangan Hana dan berkata, maafkan sikap Adit. Ya, mulai sekarang panggil saya Mama, sama seperti Adit. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi menantu saya. Hana hanya menganggukkan kepalanya. Ia tidak pernah membayangkan ini akan terjadi dalam hidupnya. Pernikahan yang seharusnya menjadi hal yang paling membahagiakan, tetapi tidak dengan pernikahan yang akan mereka lakukan, karena terpaksa dan tidak ada cinta. Hana hanya dapat menangis di dalam kamarnya. Tak ada yang ia sesali, mungkin ini sudah garis takdir yang tertulis untuknya. Hari pernikahan telah ditentukan. Minggu depan mereka akan menikah. Mama Aditya yang menyiapkan semua kebutuhan pernikahan. Mama Aditya tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa menyetujui persyaratan Aditya. Aditya mau menikah saja itu sudah sangat bersyukur. Karena tidak ada resepsi, maka persiapan yang dilakukan tidaklah terlalu merepotkan. Baju untuk akad sudah dipesan oleh Mama Aditya. Kemarin Hana sudah fitting kebayanya, walaupun tanpa ditemani Aditya. Hana tak pernah membantah. Ia hanya mengikuti keinginan mamanya Aditya. Beliau terlihat sangat bahagia. Melihat beliau yang semangat, Hana merasa terharu, sangat disayangi oleh calon mertuanya. Ia tidak pernah memandang status sosial Hana. Kemarin, beliau dan papanya Aditya berkunjung ke rumah Hana untuk melamar Hana pada ibunya. Karena kondisi ibu Hana yang masih lemah, pernikahan terpaksa dilakukan tanpa dihadiri pihak keluarga Hana. Bibi Hana pun tidak bisa datang karena tidak ada yang menjaga ibunya. Hana hanya meminta restu kepada ibunya melalui telepon. Ia tidak bisa mengunjungi ibunya karena waktu yang mepet.
Hana juga meminta restu kepada bibi dan adik-adiknya. Apakah calon suami kakak mencintai kakak? Tanya Lana. Kadang pernikahan dilakukan orang yang sudah saling mencintai sebelum mereka menikah. Tapi terkadang pernikahan dilakukan tanpa cinta. Tapi mereka jatuh cinta ketika sudah menikah. Dan pernikahan itu pada akhirnya akan sama bahagianya. Part 15. Pernikahan. Hana berdiri di gerbang kampusnya. Tampaknya ia sedang menunggu seseorang. Sore ini dia sudah berjanji dengan Aditya untuk membeli cincin pernikahan. Tak lama menunggu, sebuah mobil berhenti di depannya. Hana langsung masuk ketika pintu mobil terbuka. Selama perjalanan, tak ada yang bersuara. Hana sekilas memandang Aditya. Ia nampak konsentrasi mengemudikan mobil. Beberapa lama mereka tiba di salah satu mal terkenal Jakarta. Mereka turun dari mobil. Hana mengikuti langkah Aditya di belakang. Sebenarnya, Aditya tidak mau ikut membeli cincin pernikahannya, tetapi ia dipaksa oleh mamanya. Flashback on. Hari ini kamu dan Hana membeli cincin pernikahan. Jelas Mama Aditya. Melihat Aditya yang akan melayangkan protes, Mama dengan cepat memotongnya. Tidak ada bantahan, Dit. Hana hanya diam sambil memakan sarapannya. Flashback on. Mereka masuk ke toko perhiasan yang sangat besar. Hana bingung melihat begitu banyak cincin yang terpanjang. Ia hanya terdiam berdiri di samping Aditya. Kenapa diam? Silakan pilih mana yang kamu suka, ucap Aditya sambil memandang Hana. Tuan aja ya yang memilihnya, jawab Hana. Kemudian datang karyawan toko menghampiri mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanya penjaga toko. Tolong bantu Nona ini memilih cincin pernikahan, jawab Aditya. Hana terlihat asik memilih cincin dengan sesekali bertanya kepada karyawan toko. Aditya hanya menatap Hana diam. Tuan, aku mau yang ini saja, ucap Hana sambil memperlihatkan sepasang cincin kepada Aditya. Terserah kamu saja, jawab Aditya cuek. Selera calon istri Anda sangat bagus, Tuan. Cincin ini dihiasi salah satu koleksi diamond terbaik di toko kami. Cincin ini akan semakin cantik karena yang memakainya juga sangat cantik, ucap penjaga toko sambil tersenyum. Apakah harganya mahal? Tanya Hana polos. Tentu saja, Nona, jawab penjaga toko tersenyum. Kalau begitu, kita cari. Belum sempat Hana menyelesaikan ucapannya, Aditya sudah memotongnya. Tolong di-packing, ucap Aditya sambil menyerahkan kartu ke penjaga toko. Hana terbengong memandang Aditya. Kemudian ia berbisik kepada Aditya. Tuan, sebaiknya kita cari cincin yang lain saja ya. Itu terlalu mahal jika kita cari yang lebih murah saja. Kamu pikir saya tidak punya uang untuk membelinya? Balas Aditya berbisik ke telinga Hana dengan kesal. Hana pun terdiam mendengar ucapan Aditya karena ia tahu Aditya tentu saja memiliki banyak uang. Tidak sepertinya. Aditya keluar dari toko setelah mengambil kartunya. Ketika Hana mengambil cincin pernikahannya, penjaga toko berkata kepada Hana, Anda sangat beruntung dapat calon suami sudah tampan, kaya, baik hati lagi. Baik, kamu belum mengenalnya, Nona. Kalau sudah kenal, Anda akan menarik ucapan Anda kembali. Hana berbisik kepada penjaga toko. Kalau saya boleh tahu, berapa harga cincin ini? 800 juta. Hana menahan napas mendengar harga cincin yang baru saja dibelinya. Uang sebanyak itu cukup untuk makanku selama 15 tahun. Batin Hana menelan ludahnya. Hana berlari menyusul Aditya yang sudah lebih dulu meninggalkan toko perhiasan tersebut. Rumah Aditya lebih ramai dari biasanya karena kedua kakak Aditya balik ke Jakarta. Kakak Aditya yang sulung laki-laki, namanya Niko, dan istrinya Nadia. Mereka memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kakak Aditya yang kedua, perempuan, namanya Anes, dan suaminya Andre. Mereka memiliki anak sejoli. Ternyata, Kak Nadia itu dulunya sahabat Kak Anes, dan sekarang jadi kakak iparnya. Kedua kakak Aditya tinggal di Singapura.
Mereka nyampe di Jakarta tadi siang, dan besok pagi-pagi harus balik lagi karena anak-anak harus sekolah. Karena itu, Mama memilih hari pernikahannya weekend. Penghuni rumah sudah mulai bersiap-siap. Hana sudah selesai berdandan di kamar. Dia nampak cantik dengan kebaya putih yang dipakainya. Semua sudah berkumpul di ruang keluarga, tempat Aditya dan Hana melakukan akad nikah. Hana turun diapit oleh kakak Anes. Semua mata memandang kepada Hana, yang terlihat sangat luar biasa cantik dalam kebaya putihnya. Aditya pun sesaat terpana memandang Hana. Hana didudukkan di sebelah Aditya. Kemudian terdengar suara wali hakim memberikan beberapa pengarahan kepada sepasang pengantin yang sebentar lagi menjadi pasangan suami istri. Dan akhirnya, saya terima nikah dan kawinnya Hana Aulia binti Rahmat Hidayat dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Bersambung.